rekomendasi commander apa yang kalau yang baru mau main Magic Chess, yang mau beli commander apa sih yang bagus, terus juga yang gampang buat dipakai, terus kelebihannya apa, kurangannya apa juga ya kan. Nih, kita mulai dari kalau yang Harper kan, ya Harper udah dari awal, kita mulai dari Harper aja deh ya. Harper kalau dari awal pemula main pasti dapetin hero commander maksudnya. Nah di sini itu ada shield. Harper memperoleh shield permanen yang dapat menyerap 10 damage. Nah di awal permainan lu lu bakalan dapet 10 shield 10 gitu, kayak lu main biasa di klasik gitu, lu pakai Aegis ya kan. Ini sama aja kayak Aegisnya sih, nanti lu punya shieldnya untuk nahan 10 damage. Nah kalau misalnya udah lu kena 11 damage, ya udah lu kenanya cuma satu gitu aja. Itu habis itu udah habis, udah gitu, nggak dapet apa-apa gitu, udahan. Nah yang keduanya ini blok nih. Harper memblok damage yang dapat diterima pada round ini, cooldown 15 round. Jadi di awal, kalau misalnya di awal lu kalah terus lu kena damage berapapun damage-nya itu, lu nggak bakalan kena damage di awal itu, karena ada pasif dari Harper ini, skill 2 ini. Lu nggak bakalan kena damage. Terus juga ini cooldownnya 15 round. Nah di next 15 round lagi, kalau misalnya lu kena 50 damage atau 30 atau berapapun itu, terus darah lu sisa 1 juga, lu nggak bakalan mati, lu nggak bakalan kena damage. Soalnya lu ada skill block ini yang bakal nyelamatin lu. Itu kalau di 15 ronde itu lu masih hidup ya. Terus inisiator nih, Little Commander mendapat 2 gold tambahan pada setiap stage. Jadi kayak misalnya di awal abis ngelawan monster kan, udah kelar. Nah di next roundnya lu bakalan dapetin 2 gold gitu. Jadi setiap next round, setiap stage gitu, lu bakalan nambah 2 gold. 2 gold itu jadi terus-terusan lu. Nanti next lagi dapet 2 gold, yang ketiga next stage ketiga dapet 2 gold juga. Jadi ini pasifnya itu dapet 2 gold gitu. Oke, terus next nih Remy ya. Gue cuma punya Remy soalnya. Gue dari awal season 1 tuh, awal season 1 baru tahu ini ada chess gitu kan. Terus gue lihat yang lain banyak yang pakai Eva nih, cuman gue lihat dari udah kan ngeliat dari, gue baca dari ininya aja, gue baca dari skillnya, dari skillnya gue demen gitu ketimbang Eva. Itu gue pribadi ya, soalnya yang gue pikirin di awal ya, ini main kayak ginian itu lu nabung gitu di 20 lah, 20 lu nabung, nanti di round keberapa baru nanti lu ngerol, nggak di awal lu langsung ngabisin, kagak. Itu kalau gue ya. Nah ini gue mau ngejelasin nih skill dari Remy juga. Ini skill satunya itu Remy mendapatkan 1 hingga 4 gol secara acak, cooldown 4 round. Nggak jauh, kurang lebih sama lah ya sama yang Harper ini. Cuman bedanya kalau yang Harper yang level 3 nya itu dia itu pasifnya. Jadi tiap next round itu dia dapat 2, pasti dapat 2. Nah kalau si Remy ini itu skillnya skill aktif. Jadi di awal itu
lu bisa langsung pakai skill ini random dapetnya nanti. Kalau lu hoki banget ibaratnya lah, dapat 4 tuh di awal udah dapat tambahan 4 gold, itu udah lumayan banget itu. Kalau yang helper lu di awal itu nggak bisa dapat, cuman di next round lu bakalan dapat terus menerus 2. Nah kalau yang ini si Remy ini ya keunggulannya dari awal lu udah bisa dapat gitu, cuman cooldownnya 4. Nah itulah kenapa kalau lu pakai Remy terus pakai yang lu pakai skill satunya di awal harus udah lu pakai gitu. Nah ini skill 2 nya Remy nih. Skill 2 nya Remy mendapatkan 1 interest lebih banyak ketika memiliki 10 gold. Jadi kalau misalnya kan interest itu kan kelipatan 10 ya, 10 sama 20 tuh. Jadi kelipatan yang pas 10 itu kan kalau normalnya normalnya itu dia bakalan dapat 2 interest. Jadi kalau di awal itu di round keberapa itu udah selesai dapat 6, ibaratnya lu dapat 6 gold nih, terus lu punya 10 gold di kantong lu, itu interestnya kan aktif 2 tuh. Kalau lu tadinya cuma dapat 6 gold, nah karena ada interest itu lu bakalan dapat tambahan 2 gold lagi, jadi lu dapat total 8 di ronde itu. Nah ini fungsinya Remy itu kalau misalnya normalnya itu cuma 2, nah Remy yang ini skill 2 nya itu nambahin 1 interest lagi. Jadi lu punya duit 10 yang tadinya cuma 2 interest jadi 3 interest gitu, jadi punya 3 interest. Nah cuman di sini interest maksimumnya adalah 4 gitu. Sedangkan ibaratnya lu nggak pakai ini aja nih, lu nggak pakai skill 2 ini, tapi lu punya duit 20, itu interestnya udah 4 gitu. Jadi lu tanpa punya ini hero, tanpa lu punya skill 2 ini hero, lu cukup punya 20 gold aja itu udah punya 4 interest, udah menutup dari ini. Cuman ya kalau misalnya emang lu mau main di angka 10 gold lu itu, angka 10 itu kelipatan 10 itu enggak di 20 ya. Kalau emang lu mau mainan di situ ya ini bagus juga sih, cuman kalau menurut gua skill 2 ini kurang bagus lah, kurang worth it lah. Soalnya lu pakai harper aja, lu pakai harper nih, lu punya 20 gold, udah lu sama aja lu kayak pakai ini, udah maksimum adalah 4 gitu, 4 interest ya. Emang lu punya 20 gold udah 4 interest udah gitu. Nextnya ini gold sama dengan live gitu. Nah ini kayak apa ya, pengorbanan gitu. Lu ngurangin di skill ini itu Remy itu kayak sacrifice gitu, apa sih bahasanya kalau itu, ngorbanin nyawanya untuk ngedapetin duit gitu. Remy ngorbanin 7 HP untuk meningkatin gold sebanyak 3-7 cooldown 3 round. Skill ini tidak akan nggak bisa dipakai kalau darah lo udah sisa 10 ke bawah lah, atau 16 juga kayaknya udah nggak bisa deh. Masih bisa deh, masih bisa. Pokoknya di 10 itu udah nggak bisa loh. Jadi di skill ini bagus sih sebenarnya, dapat duitnya banyak di awal. Cuman ya begitu, lu bakalan lu harus ngorbanin 7 HP lu di awal. Kalau di awal lu bagus, maksudnya rollan lu bagus, hero lu dapet bagus, it's okay lah. Cuman kalau misalnya di awal lu udah apek ya kan, ketemu AB pula kan, udah 9 tambah 4, terus tambah lagi lu kurangin 7 ya kan, buat dapetin
pas lu korbanin cuma dapat 3 gold lagi. Kalau misalnya 7 sih oke, ya kan, kayak gitu. Cuman ini oke sih, kalau kalau buat gue sih oke. Kalau buat lo, kalau buat kalian gimana? Terus next, si ini nih Ragnar ya, anaknya Franco nih. Nih si Ragnar ini punya skill mulihin 4 HP seketika. Jadi cooldown 3 round. Jadi lu habis kena damage nih di awal round, misalnya lu kalah, lu kena 9. Abis dari situ nih ada regennya lagi. Tadinya kena 9 jadi 91. Lu punya ini pasif, skill ini skill aktif ya. Skill ini lu pakai langsung nambah 4 gitu. Jadi fungsinya ini cuma nambah doang, nambah 4 HP ya. Nambah 4 HP. Terus skill 2 nya defense. Ragnar mengurangi damage yang diterima sebesar 50%, cooldown dalam 3 round. Jadi kalau yang ini itu kayak misalnya di ronde ini sebelum lu fight ya. Di ronde ini lu pakai nih skill ini. Terus lu kalah. Misalnya lu kalah banyak ya, 30 lah. 30 damage yang asli lu terima. Nah, karena ada skill defense ini, itu damage yang tadinya 30 cuman kena 15 doang gitu. Jadi ini potongan 50% lah. Cooldownnya 3 round gitu. Jadi tiap lu kalah gede tapi lu udah ngaktifin ini duluan, jadi sebelum mulai itu lu aktifin ini, itu bakal kena 50% dari damage normalnya aja. Ini sih bagus sih buat kalian yang takut, ibaratnya takut kena damage gede gitu ya kan. Ntar dulu, damage gede ini bagus juga sih. Terus nih skill 3 nya nih, recovery. Skill pasif sih. Pada awal setiap round, jika HP Ragnar berada di bawah 20%, memulihkan 8 HP seketika. Jadi kalau misalnya lu kan di bawah 20% ya, 20 ke bawah berarti kan, misalnya lu tadinya 30 darah lu, terus lu kalah nih sama orang 20 poin, 20 poin lu kalah, das. Nah itu kelarnya lu bakalan dapet 8 HP lagi. Jadi itu bakalan nambah 8. Jadi lu harusnya lu sisa 10, karena ada pasif recovery dari si Ragnar nih, lu dapet tambahan 8 lagi jadi 18 gitu. Ini sih kalau cuma ini sih nyusahin juga sih kalau misalnya udah late game gitu kan, terus lu sama musuh lu itu imbang, ibaratnya imbang lah, kalah cuman 1 hero atau 2 hero gitu. Ini sih ngeselin sih, yang sisa 18 terus lu kalah cuman hilang 10 gitu kan, masih ada 8, terus balik lagi 8, naik lagi 16. Jadi gitu-gitu aja terus, bolak-balik terus. Lu bakalan mati kalau lu emang bener-bener udah langsung dar 18 langsung gitu. Kalau misalnya lu kalah terus lu masih ada sisa HP 1 aja, lu bakalan nambah lagi 8, jadi ada 9 gitu. Terus di next kalau misalnya lu menang, lu nambah lagi tuh 8 lagi, 9 tambah 8 udah naik lagi gitu terus. Ini nyusahin sih kalau untuk late game. Terus sial-sialnya itu orang ngalahin lu cuman 1 hero atau hero-hero kecil doang ya kan. Terus next ini Eva ya kan. Eva dulu itu emang booming banget sih, bagus banget. Terus kalau nggak salah waktu itu ada
ada Nervan ya, lupa gue. Ini koordinasi si Eva nih, skill satunya itu ketika lebih dari 4 sinergi telah diaktifkan, meningkatkan physical attack seluruh hero sebanyak 60, magic attack sebanyak 120. Ini pasif ya. Ini pasif nih. Jadi kalau misalnya lu punya sinergi 4, assassin, empire, elf, sama tank lah, itu udah 4 tuh ya. Nah dari situ itu udah instan di hero lu yang ada di kotak itu, di dalam kotak itu dapetin damage fisik itu 60, magic attack 120 gitu. Itu sih oke banget sih, itu oke banget. Nah tapi ini tuh di awal itu gimana ya, kalau untuk awal-awal newbie gitu, ini sih kalau menurut gue ini nggak rekomen buat yang baru-baru main. Soalnya ini tuh butuh 4 sinergi aktif gitu. Kalau misalnya lu cuma main fighter sama Nordem, itu kan cuma 2 sinergi doang tuh, itu nggak bakalan aktif. Itu cuma 2 sinergi doang yang aktif. Jadi Nord sama fighter doang itu cuma 2 tuh, kecuali lu tambahin elemen, terus ada summoner lah 2 lah, itu baru bisa aktif. Nah kalau untuk yang newbie yang baru main, belum, ibaratnya ya masih awam lah, belum ngerti, terus pengen main, gue saranin sih nggak usah beli, bukan nggak usah sih, jangan beli yang ini dulu sih. Gue saranin lu beli Remy, kalau nggak Ragnar lah, itu masih oke lah. Soalnya itu apa ya, nggak terlalu susah lah, penjelasannya juga gampang, mudah lah. Terus ini skill 2 nya dari Eva itu pasif juga ya. Ketika terdapat sinergi 6, level 6 atau level max gitu, level yang lebih tinggi yang akan memiliki efek kedua physical dan magical defense akan meningkat sebesar 36 untuk seluruh hero. Jadi untuk skill 2 ini, nah kalau yang skill 1 itu kan memerluin 4 sinergi aktif buat aktifin pasifnya. Kalau yang skill 2 nya dari evasi toughness ini tuh lu kudu punya paling enggak 1 sinergi terus max gitu. 1 sinergi max lu baru bisa dapetin pasifnya ini, 36 defense, magic, and physic. Ini baru bisa dapat, baru aktif maksudnya dari pasif ini. Jadi kayak misalnya fighter lu cuman punya 4, terus assassin lu cuma punya 3, empire 3, tank 2, nggak bakalan aktif. Dari pasif ini itu nggak bakalan aktif. Dari pasif ini itu nggak bakalan aktif, kecuali lu kalau mau ngaktifin itu lu kudu punya 6 satu sinergi itu minimal 6, atau maksimal lah, atau max dari sinergi itulah. Misalnya kalau mau ngaktifin pasif ini lu itu punya 1 sinergi yang max, kayak misalnya fighter lu punya 6, itu udah max tuh kan. Sinergi fighter kan maxnya 6. Nah itu, ini pasifnya bakalan aktif. Terus semua hero itu bakalan dapat physical and magic defense 36 untuk seluruh hero. Ini bagus sih, cuman
yang tadi gue kasih tahu juga, untuk newbie sih, untuk yang pemula belum ngerti sinergi itu apa, gimana Eva sih kurang, nggak gue rekomendasiin sih ya. Terus skill 3-nya nih, supplication. Ini pasif semua ya Eva ya. Dalam showdown stage, mengupgrade sinergi atau hero secara acak jika tidak maksimal sebesar 1 level. Ini tuh kalau ini kayak apa ya kalau sekarang ya, pasifnya sinerginya Carmilla sama itu sih, sama Cecilion. Dia kan kalau Cecilion sama Carmilla itu dia nanti bakalan nambah 1 sinergi yang lebih dari 3. Nah bedanya kalau supplication ini, dia bakalan ngasih satu sinergi acak gitu, acak kalau nggak belum max gitu. Kalau belum max, kalau kayak misalnya lu punya 5 assassin, terus 4 empire, terus 2 tank. Nah ini nanti acak kan. Nah ini di sini kan ditulisnya 1 mengupgrade sinergi 1 hero secara acak jika tidak maksimal, ya kan. Dan nanti itu bisa nanti ke assassinnya jadi 6, atau ke empire-nya jadi 5, atau ke tank jadi 3. Jadi itu dia ngacak dia. Beda sama skillnya Carmilla dan Cecilion. Kalau Carmilla dan Cecilion itu dia lu masukin 2 tuh, itu langsung aktif tuh. Kalau misalnya lu punya 3 assassin, 3 empire, itu masing-masing nambah 1 jadi 4 tuh. Jadi lu nggak perlu 6 hero assassin, lu cuma punya 5 hero assassin aja, itu efeknya udah jadi 6 assassin gitu. Itu enaknya sekarang tuh kalau Carmilla sama Cecilion. Jadi ngurangin hero yang dibutuhin lah itu. Terus next itu ada AB nih. AB itu dia kayak skill gitu sih, apa, commander yang bisa dibilang sih di awal itu ngeselin banget. Soalnya yang tadinya kalau lu pakai skill 1 yang tadinya itu normal 9, ada tambahan lagi. Nah ini dia nih, gue bahas nih. Ini skill 1-nya si AB itu pasif ya, enger lah namanya nih. Ini pasif. Setelah memenangkan round, 4 damage tambahan akan diberikan kepada little commander lawan. Jadi yang tadi gue bilang, kalau lu menang 9 nih, lu menang 9, terus lu pakai skill yang ini nih, itu nanti yang tadinya 9 di belakangnya ngikut lagi 4. Jadi 4 damage itu ngikut di belakang 9 tuh. Jadi berapa itu? 13 kan. Di awal udah 13 aja. Itu gedek itu bikin kesel itu. Gitu-gitu terus saya nih. Terus next yang skill 2-nya AB nih. Ini ada attack and defense. Jadi sebelumnya itu bukan yang kayak gini dia. Lupa gua. Sebelumnya dulu itu bukan kayak gini nih. Pasif skillnya sekarang udah dirubah aja. Nih, pasif AB memperoleh 20 shield setiap kali dia memberikan 50 damage secara total. Shield ini dapat di stack. Jadi kalau misalkan lu make skill 2 ini terus lu kalah terus, ini nggak worth sih. Ini kurang bagus untuk lu yang di awal-awal itu nggak suka
nggak suka, maksudnya nggak suka menang gitu kan, soalnya di awal-awal kan banyak tuh strategi yang main di awal itu, nanti mau ngambil equip ya kan, pilihan first pick gitu, equip. Kalau lu pakai ini kurang bagus sih kalau menurut gua. Kalau buat gue ini kurang bagus untuk lu yang mau main kayak gitu, untuk ngambil item pertama. Kalau menurut gue ini commander dan skill ini, commander inilah di awal, apalagi lu pakai skill 2 ini ya, di awal lu harus dapetin, lu harus menang sebanyak damage, terus ngasih damage sebanyak-banyaknya, itu baru worth. Jadi di awal kalau misalnya lu totalin, lu udah ngasih damage total 50 damage, nanti lu bakalan dapet shield ke commander lu 20 shield. Jadi kalau terus juga ini bisa di stack, bagusnya ini bisa di stack. Kenapa gue bilang untuk yang strategi first pick item itu kurang bagus kalau dipakai buat yang commander AB ini bagusnya itu bisa di stack gitu. Jadi kalau misalnya lu udah ngasih damage ke musuh itu total 50, itu udah dapet shield kan, terus lu menang terus terus total lu udah ngasih damage 50 lagi, jadi kan udah 100 tuh, udah 100 damage. Nah lu itu jadi shield lu itu ada 40 damage gitu. Kalau misalnya lu kalah 20, itu shield lu masih ada 20 lagi, enaknya gitu. Jadi bisa di stack terus. Makanya gue saranin kalau untuk yang pakai hero ini, jangan pakai strategi yang kalah dulu untuk ngambil item itu deh, kurang worth sih. Terus skill 3-nya nih, Panda Punch, pasif juga ya. Setelah memberikan 4 damage kepada commander lawan, serangan AB berikutnya akan ditingkatkan, memberikan 15 damage tambahan. Ini mantap nih. Jadi kalau misalnya ini kan 4 damage ya, kayak skill satunya tuh Anger tuh 4 damage. Kalau yang Anger itu tiap lu menang lu bakalan ngasih 4 terus nextnya, terus 4 kalau lu menang tambahannya. Nah kalau yang ini bakalan dapat 15 damage itu kalau sebelumnya lu menang ya. Jadi misalnya di ronde pertama nih udah ngelawan musuh kan, lu menang tuh, lu ngasih damage ke commander lawan 4 tambahan damage-nya. Terus di nextnya selanjutnya lu menang lagi, lu bakalan ngasih damage tambahan ke commander lawan yang kedua lu ini itu 15. Yang pertama kan tadi 4. Nah karena ada pasif ini itu jadi 15 untuk yang keduanya gitu. Selanjutnya itu ditingkatin jadi 15. Ini tuh si commander AB ini emang ngeselin banget sih untuk masalah di awal early game itu, untuk apa yang ngurangin darah itu banyak banget sih. Emang tambahannya itu banyak banget. Ini bagus nih untuk yang demen ngelihat orang menderita di awal ya kan. Udah awal orang udah sekarat atau temennya udah sekarat dikelecehin ya kan, dikata-katain ya. Ini bagus nih, bagus. Terus next ada Egi. Ini Egi bagus juga loh. Ini tuh Egi itu bagus juga. So, gue ngecas dulu. Ini Egi bagus juga nih. Nih, Egi itu spesialis potongan harga lah bisa dibilang ya. Gue ngejelasin skill satunya dulu nih. Namanya Economize. Udah dari namanya ya ekonomi kan. Yeah. Di pasif juga ngurangin gold cap yang diperlukan untuk melakukan upgrade Lethal Commander sebesar 15%. Jadi di awal itu yang tadinya normalnya misalnya itu 6 gold untuk untuk nge-up
itu nge-up level commander di game yang tadinya 6, itu nanti bakalan ada potongan 15% dari harga upgrade tersebut. Untuk awal-awal emang nggak berasa sih. Nah untuk yang next level yang udah level 7, 8 itu ini berasa banget sih, udah lumayan lah, ibaratnya udah lumayan banget. Ini bagus sih, ini bagus juga nih buat yang baru-baru, ini bagus juga sih. Terus skill 2 nya nih, gue jelasin skill 2 nya, ini oke banget sih. Hit of battle, pasif juga. Setelah win strike 2 kali, setiap kemenangan tambahan mengurangi harga gold dari Little Commander meningkat dari 3 hingga 5. Jadi itu untuk lu ngaktifin pasifnya ini, skill 2 nya di gini, lu harus win strike dulu 2 kali kan udah. Nah yang ketiganya lu baru bisa ngaktifin skill ini. Jadi misalnya nih di awal lu ngelawan monster udah menang, terus yang ngelawan orang tuh yang kedua itu menang juga. Ini kan udah dua strike ya, win strike 2 kali nih. Nah yang ketiganya kalau lu menang lagi, ini bakalan aktif nih pasifnya, ngasihin potongan harga 3-5 gold. Yang tadinya misalnya untuk up itu 25 ya kan, lu lagi win strike nya terus dapat 5, jadi itu yang tadinya 25 itu langsung potong jadi 20 gitu. Ini tuh oke banget sih, ini bagus banget, pokoknya bagus nih. Cuman jeleknya kalau misalnya lu itu nggak bisa win strike atau lu win loss aja, ini tuh kurang bagus, jadi kurang worth it gitu. Jadi nggak useful gitu, dari skillnya itu nggak useful. Makanya di awal kalau lu pakai ini commander, terus lu pakai skill 2 nya ini, usahain paling enggak lu cari ya yang level 1, kalau bisa lu di awal itu udah megang bintang 2, atau yang kayak Jilong, Martis itu udah level 2 lah, lu geber di situ, kalau bisa level 3 untuk mempertahankan win strike ini gitu loh. Soalnya yang paling bagus itu emang dari awal bisa ngegeber, dari awal itu bisa win strike terus, ngurangin terus gitu. Ini bagus ya. Oke, next skill 3 nya Fortune nih. Saat Little Commander mencapai 8, maksudnya ini level 8 ya, level 8 dari si commander ini pas di game, gunakan untuk mendapatkan 1 equip spoil chest dan 1 crystal spoil chest. Ini tuh kalau misalnya lu udah level 8, ini baru bisa dipakai. Jadi di awal itu ini nggak bisa diapa-apain nih. Ini sih udah, ini skill aktif ya. Ini skill aktif. Aktifnya kalau di level 8 doang. Jadi selain lu, kalau misalnya lu masih level 7, lu belum bisa ngaktifin ini skill gitu. Jadi kalau misalnya lu udah level 8, lu pakai skill ini, lu bakalan dapet 1 equip kayak biasa lu abis ngalahin monster kan tuh, nanti lu dapet pilihan gitu, lu pilih salah satu, terus dapet yang 1 crystal spoil chest itu yang kayak itu apa, kayak sinergi atau yang mirror atau yang sepatu beda.
yang sinergi itu ini, tapi harus lu level 8. Kalau lu masih di bawah level 8 lu nggak bisa, ya kan, nggak bisa. Terus buat yang boost ini hero baru sih, gue belum punya. Langsung aja ya, bantu week. Jika anda kalah dengan menerima dari 10 damage, round berikutnya memberikan satu peluang untuk melakukan refresh shop. Jika menerima lebih dari 10 damage, round berikutnya memberikan 2 peluang untuk melakukan refresh shop. Jadi kalau misalnya lu pakai ini hero, terus lu pakai skill 1 ini, kalau misalnya lu kalah 10 damage nih kena, itu next itu lu bisa nge-refresh shop itu gratis gitu satu kali. Kalau misalnya lebih dari 10 di next roundnya, lu bakalan bisa dapet 2 kali gratis refresh shop gitu. Ini sih lumayan, cuman ya jeleknya lu harus kalah untuk mendapetin yang gratis itu sih. Terus skill 2 nya pasti ngurangin gold yang dibutuhkan untuk melakukan refresh setiap round sebanyak 1, mulai dari stack pertarungan. Gold yang dibutuhkan untuk melakukan 2 refresh pertama dikurangi sebanyak 1. Jadi kalau misalnya ini aktif kalau udah ngelawan orang ya, bukan pas awal ngelawan monster itu udah aktif belum. Abis ngelawan orang stack berikutnya itu bisa ngurangin 1 gold, cuman 2 kali refresh doang. Jadi kelar pertandingan nih, next roundnya lu itu bisa nge-refresh shopnya itu cuman hanya membayar 1 gold doang, tapi itu cuman 2 kali doang. Nah setelah 2 kali itu bakalan harga normal. Dari penjelasan di situ sih gini gua nangkepnya ya, itu bakalan normal lagi. Jadi ini bagus juga untuk yang awal-awal lu mau nge-refresh, tapi udah cukup 2 kali itu aja untuk usefulin dari pasif tersebut. Jadi di awal itu lu langsung, kalau lu mau nyari hero 2 kali refresh kan, yang biasanya bayar 2, lu cuman bayar sekali, bayar 2 gold udah bisa nge-refresh 2 kali. Siapa tahu hero lu dapet kan, bagus juga ini. Cuman ya gitu deh. Terus skill 3 nya nih, ini skill 3 nya aktif nih, akhirnya ada yang aktif. Dari tadi pasif mulu bangke. The Midas Touch dapat digunakan ketika stage penempatan dimulai, aktif untuk melakukan refresh shop 1 kali secara gratis dan selalu memunculkan hero dengan harga tertinggi. Jadi di awal kalau lu misalnya pakai skill 3 nya si bos ini, di awal nih kayak si Remy nih, langsung lu pakai ya, langsung lu pakai dar ya kan. Kalau Remy dapat duit, kalau lu nanti pas lu refresh shop ya kan, refresh shop 1 kali gratis kan, terus udah lu gratis, lu dapet hero dengan harga yang tertinggi gitu, tertinggi di level lu. Kalau misalnya lu level 1 tertinggi itu rare, itu bisa muncul tuh rare yang harganya 3, nggak mungkin yang epic, soalnya itu belum ada rate-nya masih 0 ya kan. Itu bisa keluar tuh kalau lu pakai skill ini. Nah, bagus juga sih, cuman kalau di awal itu kurang worth, soalnya di awal itu kita fokus ngumpulin duit dulu, nyari interest 4 di angka gold 20 ya kan. Habis dari situ udah ngumpulin duit dulu baru kita refresh dulu. Kalau misalnya pertama, jadi kita awal-awal itu
nyari aja dulu yang ada. Kalau misalnya di awal itu acak itu nggak ada, ya udah diemin aja dulu itu. Kan kalau untuk yang ini kan karena gratis ya apa-apa, bagus juga tuh. Terus nih si Benny nih, nah ini ngeselin banget, gue gedek banget ngeliatnya. Kalau ngelawan dia terus kena freeze, ini gedek banget gue. Selama persiapan freezing trap akan dipasang di bagian tengah pada sisi Anda, yang akan menyebabkan efek freeze kepada hero lawan manapun yang bergerak melewati selama 15, 20, 25, atau 30 detik berdasarkan stakes yang berbeda. Nih ngeselin. Jadi di awal itu Benny, kalau lu pakai Benny, nanti di tengah-tengah kotak lu di wilayah lu itu nanti ada semacam jebakan. Terus kalau misalnya ada hero lawan yang ngelewatin dari jebakan lu, itu bakalan kena freeze, dia nggak bisa ngapa-ngapain selama antara 15, 20, 25, atau 30 detik. Itu random tuh. Selama next stack-nya juga itu bakalan random. Kalau misalnya dia yang stack ini itu kena 15 detik, nanti yang stack keduanya itu bisa 20 atau 30 atau 25 atau 15 lagi. Itu random. Tapi tetap aja ini ngeselin buat kalau ngelawan orang terus hero lawan yang bintang 3-nya itu kena freeze ya kan, lama banget 30 detik nggak bisa ngapa-ngapain. Itu hero bintang 3 kayak useless banget itu anjir ya kan. Ini sih ngeselin sih freezing trap ini. Terus skill 2 nya nih, King Beast namanya. Ini pasif juga. Setelah setiap round creep, Benny akan memanggil creep paling kuat dari round tersebut untuk bergabung dengan tim. Creep akan digunakan pada tahap persiapan. Jadi kalau lu pakai skill ini tiap rondenya, kalau misalnya di awal kan tuh ngelawannya kan kita ngelawan yang creep yang itulah, yang ungu tuh ya. Yang ungu tuh. Nanti di next berikutnya itu lu bakalan bisa nyumon dari dia gitu. Jadi ini tuh summonannya tergantung di ronde sebelumnya lawan monster apa, dia bakal nyumon itu gitu loh. Lu misalnya di ronde ini lu habis ngalahin yang monster merah tuh ya kan, di next roundnya lu bakalan bisa nyumon dia gitu. Jadi random. Kalau misalnya nanti mati, nanti summonnya itu beda lagi, nggak sama gitu loh. Ini sih bagus juga, apalagi dikomboin sama lu main 4 summon. Udah ada tambahan summonan ini kan, terus manggil Lord, terus ada anakannya Zack, terus ada serigalanya Popol ya kan. Terus lu pakai Sun ya kan, ultinya ngeluarin 2 bayangan, tambah Digi juga kan. Digi sih nggak ngeluarin, cuman itu efek juga. Itu gila. Kalau misalnya ketemu lu terus dia nggak bisa ngalahin lu, abis itu 30 lah paling kagak itu dia kalah. Parah sih. Nah nih, terus yang terakhir nih, Hunter Instinct. Pasif juga. Selama persiapan, sebuah copy trap akan diletakkan di tengah sisi Anda yang akan menambah stok Anda atau stok kopi tambahan dari hero lawan yang bergerak ke arahnya. Jadi kalau skill satunya itu trap ya kan, trap lu kena, lu nggak bisa gerak, lu kena freeze lu 30 detik lo ya kan kalau tuh. Nah kalau yang skill 3-nya itu sama juga, cuman ini naruhnya itu random sih.
Kalau menurut gue ini random nih naroknya ini, emang di tengah juga sih. Jadi itu kayak ada portal lah gitu ya, buletan itu kayak puseran gitu putih. Nanti kalau misalnya hero lawan itu ada yang ke situ, berhenti di situ, ya kan? Berhenti di situ, nanti itu entah Eudora atau Martis atau Freya, ya kan? Berhenti tak gitu. Itu ke copy langsung. Yang tadinya lu kurang satu Freya nih. Aduh, kurang satu Freya nggak dapet mana itu udah habis ya kan. Lawan lu fighter, terus ada Freya gitu. Terus hokinya lu Freya-nya ke tempat itu jebakan lu, dapet lah lu Freya satu, ya kan? Yang tadinya lu kurang satu lu got abis, terus lu dapet kopian satu Freya, udah jadilah Freya lu level 3. Bisa banget kan? Atau kalau misalnya lu dari itu lu dapet hero yang gak lu pengen, ya. Lu bisa jual dah tuh, lu dapet lagi tambahan gold, enak banget ini pokoknya si Benny itu ngeselin sih, ya kan? Nah, dari ini semua menurut kalian commander mana yang bagus gitu, yang oke buat kalian gitu, ya kan? Terus kalau menurut gua untuk yang newbie yang baru mau main Magic Chess, itu jangan Eva yang dibeli, lu beli aja Remy, kalau enggak Ragnar. AB juga boleh sih, AB, cuman Remy kalau enggak Ragnar aja deh. Soalnya ini di sini dari skill-skillnya juga gampang gitu, nggak ribet. Kalau Eva kan lu harus ngerti dulu, lu baru bisa dapetin pasifnya, ya kan? Ya udah mungkin segitu aja. Kalau ada yang kurang atau ada yang mau request apapun itu, bisa komen di bawah nanti ya, komen di bawah, siapa tahu gue bisa bikinin. Kalau misalnya gue ngerti nanti gue bikinin, kalau misalnya gue nggak ngerti nanti gue pelajarin dulu terus baru gue bikinin, ya kan? Ya udah sekian aja, have a nice day, dah.